Ada yang dititipi segelas penuh sampai melimpah-limpah. Ada yang dititipin pas-pasan segini nih. Pas-pasan. Ada setengah, ada sampai melimpah. Ini sebab apa? Nanti kalau dipatok rezeki bisa di orang kaya, maaf. Perlu dikir kabeh, gagal, nggak dikir kabeh. Namun kalau bahasa sopan, rezeki itu jangan diukur materi. Kebanyakan kita diukur materi. Sehat itu rezeki. Nah, lari ke sana. Sehat itu rezeki. Sebab dengan sehat bisa mencari rezeki. Kan gitu ya. Kan ini mahasiswa dan mahasiswa. Sehat itu rezeki. Nah, dengan sehat kita bisa mencari rezeki. Begitu. Makanya kan di sini aku masih kembali kepada yang kedua itu annahu yadur rahman. Sesungguhnya zikir itu kesenangan Allah. Nah, Masya Allah. Kesenangan istri, maaf, waktu pacaran hebat. Pas jadi, kok begini, kok begitu, kok begini, ya kan? Beda. Tapi kesenangan Allah beda. Sebab sifat yang menempel pada zat Tuhan itu nggak bisa dihapus. Nah, kan? Lagi sifat yang menempel pada zat Tuhan nggak bisa dihapus. Jadi absolut, bukan bahasa kuliah. Oleh karena itu, benar mursyid dekat Tuhan, pikir sama Allah. Nanti Allah tahu. Oh, si ini butuh. Tapi Allah pun tahu diri ente. Ini orang udah kasih rezeki, dia tukang kawin. Nah, pas-pasan aja lah. Ya kan? Tuh bisa begitu. Nanti kita kasih duit sama dia cuci nanti. Bisa begitu kan? Lupa bisa. Oh, saya punya jamaah di luar Torekot. Masih jaya-jaya nih bisnis mobil BMW sampai 2. Grace itu bisnis maju terus. Nah, terus kerjanya apa? Tukang judi. Seneng semalam tuh 20 juta habis, tenang. Nah, kalau ente bini begitu ya bisa kalang kabut kan? Tenang ya. Tapi ditegur oleh Allah, bangkrut. Setelah bangkrut rajin ke masjid, dekat sama kiai, dekat sama ustaz. Tapi Allah masih tolong, bisa berangkat haji, bisa berangkat, walaupun bangkrutnya udahlah, taruh memang habis-habisan. Nah, dan ini Pak Kiai saya gimana itu? Gimana nih? Terserah kamu, batasi berangkat. Di saat itu belum pakai daftar-daftar yang lama-lama. Yang lama, besok berangkat begitu. Ya, begitu tuh. Inilah sekarang, tapi akhirnya alhamdulillah mati ini bisa husnul khotimah. Mati ini dalam masjid. Dalam masjid, subhanallah. Dulu tukang judi. Wow, kalau namanya bisnis untung miliaran. Untung miliaran, bukan ratus juta lagi. Nah, golongan Babang Soeharto, teman-temannya. Kalau udah Babang Soeharto kan gimana lah? Yang partai belum lengser. Sebab aku ngajar jadi ustaz itu dari tahun 80 udah pakai kiai saya tuh, walaupun bujangan. Hei kiai muda ceramah, begitu Bang. Itu ada pasti orang Solo bisnis sama Babang, subhanallah. Sekarang yang sudah kena Pak Harto jatuh ya jatuh. Untung masih ada rezeki buat bisa berangkat haji itu. Maka disinilah ternyata Torekot itu menarik empati Allah. Awas, Torekot itu menarik empati Allah. Apa? Orang itu mau dekat padanya. Dekat kepadanya berarti orang itu akan mendapat apa? Satu kebahagiaan yang hakiki. Tadi Pak Ustadz Cecep ngomong sebelum maghrib. Jadi orang-orang yang kayak begitu Pak Ustadz, memang dia hakikatnya begitu lah Pak. Mau diapain? Ini hati-hati.
sikap Anda, akhlak Anda, termasuk saya. Aku sekarang ini setelah baca Iqodul Imam, baca ini, lebih hati-hati aku. Wes ono ini menengalah. Terus diem aja saya, diem aja. Itulah, diem, begitu aja. Sebab namanya baca Iqodul Imam itu nggak sembarangan kiai. Direkam lagi. Subhanallah. Terus ada berapa tamu nawar ke rumah. Bisa nggak baca kitab ini? Membuat waktunya. Waktu ini malam minggu, wah tutup. Malam minggu tuh tutup. Aku memenangkan manakib. Kalau malam Senin, bagaimana? Nggak bisa. Kalau mau malam Kamis, wah masih di kantor ini. Masih di kantor. Itulah. Makanya saya bagaimanapun kalau bahasa sederhana, wungkul ke apa? Wungkul. Mantap, itu memang guru saya. Nggak ada lagi. Untuk torikot, ya mesti saya apa aja lah. Aku nggak mau nyeleweng yang lain. Sebab sudah banyak ngasih, taruhlah kemurahan lah. Terus saya kemurahan mas saya ini. Sebab saya pinter-pinter, alhamdulillah itu juga karomahu terus. Nah ini asaminatu annahu yaksul dakiru al-mahabata wal halawata wal nudrata. Sesungguhnya zikir itu pakaian orang zikir, yaitu mahabbah, wibawa atau wibawa, wal halawata, dan manis. Orang zikir kok asem terus, zikirnya kayak jalan manu dulu, nanti kok manu terus, zikirnya kayak jalan. Dapat wibawa zikir. Memang aku baca Al-Quran secara syariat. Kalau ingin dapat wibawa, baca Ar-Rahman, boleh, nggak salah. Dapat rezeki, pakai siapa saya? Nggak salah, boleh saja. Tapi untuk mendapatkan mahabbata, ya betul, mahabbata yang agung nih. Saya itu loh sekolahan cerdas kakak, goblok kakak. Sedang aja. Karena aku senang nabang. Senang apa? Betul lain. Suryalaya itu ibaratnya aki, super aki. Bukan 100%, 1.000.000.000% lah. Aki Suryalaya itu 1.000.000%, bukan 100%. Nur Abah memancar pada murid. Nur Abah memancar berarti Nur Abah ini menghapus dosa kalian. Ya memang apa mah jelas surganya. Ini tak contohkan, bukan berlebihan, sebagai komparatif ya, perbandingan ya, mulia. Di mana? Robi'ah al-Adawiyah, ibadahnya itu bukan untuk dia pahalanya, untuk jamaahnya. Padahal bukan mursyid, tapi wali belum. Komode mursyid. Ibadah apa bukan untuk apa aja surganya. Untuk andetolan yang salah ditutupi. Jika ada mangkoba, andai kata muridku salah, aku yang menutup. Ada mangkoba begitu kan? Andai kata muridku salah, aku yang menutup. Makanya itu baru mursyidun kamilun. Namun kalau Rasulullah itu jangan lancang. Rasul itu jangan dipakai gelar tasyiatun nufus wa tasyiatul qalbi. Gak boleh. Di bawah Rasul boleh. Sama hati-hati. Tasyiatul qalbi itu di bawah Rasul. Karena Nabi itu nur ala nur. Nah, gitu kan. Nabi itu nur ala nur. Nah, kalau tazkiyatun nufus yang ada pada Syekh Abdul Qadir boleh tidak salah. Termasuk Syekh Ahmad Sodul Fatajul. Begitu. Nah,
Makanya ada nyebut qadasah, monggo. Ada nyebut radhiyallahu, monggo. Sama-sama aja artinya. Gak usah diperdebatkan. Orang tarekat kok apa juga nggak butuh kan, benar? Dan kehormatan kita kan ada yang radhiyallahu, ada yang qadasah. Itu monggo wae lah. Nggak usah susah-susah. Jadi orang Islam, orang tarekat itu jangan picik bahasa. Kalau bahasa saya, jangan picik bahasa. Bahasa yang enak sajalah begitu. Sebab tarekat kan sebagai nurnya ini disidari oleh Allah. Nah, kudu lewat mursyid. Jangan langsung nggak mungkin ya. Kalau bahasa Malang nggak mungkin ya sampai. Nggak mungkin sampai langsung dari Allah melalui Syekh Mursyid. Itu namanya takdim sama guru. Ayuhibba syaikhahu bil isar. Ayuhibba syaikhahu bil isar. Amr Qusya. Engkau mencintai gurumu sampai mendalam. Nggak salah, nggak musyrik. Ini kejadian ngomong. Lah hatu jabana Fatihah boleh. Kejadian yang alim besar, termasuk wali, maaf. Kejadian wali. Nggak sembarangan. Nah, di mana bukti kejadian wali? Ada gitu kan? Disayang oleh abah. Disayang? Yang disayang oleh apa kan? Wali lah. Mana ada? Kalau bahasa saya itu adalah, kalau bahasa keturunan, pohon durian, dua durian jatuhnya tetap dekat pohonnya, ya kan? Nah, kalau cara pendapat jajan adalah karena dekat sama gurunya pasti dia kenapa? Nurnya guru, kan begitu. Dekat gurunya, nur guru, subhanallah. Kita buktikan. Di mana? Nah, ini pakai di mana tanya? Ini bukan hoak, bukan hoak. Mimpi seminggu sebelum meninggal. Jen, apa Jen? Apa? Ingin ikut apa ingin jadi mursyid. Ini melalui mimpi. Tapi itu langsung, bukan mimpi. Walaupun melalui apa? Oh ya, bukan mimpi kan? Nah, itu langsung. Ngirim apa wae. Nah, ngomong sama anaknya. Malah aku apa? Katanya ikut saya, aku ingin jadi mursyid. Saya bilang, ngirim apa wae. Kamu seminggu berapa itu? Syahid itu. Husnul khotimah itu. Jarang yang begitu. Itu kekasih apa yang nggak nentang ngumpul ke apa begitu. Sampai ke sana maaf pangkat tingginya jajan tuh. Ya nggak boleh kontak asal jajan nggak boleh. Kalau dia boleh. Sampai ke sana tingginya jajan tuh. Tuh kenapa? Patuh sama bu. Sama guru ganjel eweng. Maaf nih. Walhalwan nudrata, cantik, ingin cantik, ingin manis segala-galanya, ya, itu dikir. Banyakin dikir, dengan banyak dikir, wajah beda. Wajah itu beda. Di mana bedanya? Di akhlaknya. Makanya kan tarekat itu ujung pangkalnya wusul. Kalau wusul berarti orang itu apa? Akhlaknya bagus. Kalau udah wusul, orang itu akhlaknya bagus. Nah, ini kebanggaan orang tarekat. Orang tarekat itu gelar yang paling apik adalah wusul. Kalau orang di syariat bukan tarekat, itu yang menjadi idola adalah bahsul masail. Mampu menjawab berbagai macam pertanyaan. Itu kebanggaan orang-orang di, contohnya kalau ada nanti bahas masalah NU, siapa yang hebat? Tulis itu hebat. Tapi di tarekat adalah sampai pada Allah. Nah, ini yang hebat. Jajan itu. Gak sembarangan itu orang. Karena aku juga ada mimpi bagus itu. Gak apa kita omong. Gak tau omongin. Ngapain? Ini yang jadi perhatian kita. Jadi dikir itu super power. Dikir itu super power.
Kalau super powernya si Amerika dan super powernya Cina, sekarang super powernya Cina bener. Karena Amerika punya utang sama Cina. Oh, yang dikit-dikit ngerti lah, ikutin TV, berita-berita yang lain. Jangan dikira tok ya enggak. Jangan sebagai contoh saja. Tapi contoh boleh saja kan? Nggak salah. Itu super power dunia. Karena kaya. Semuanya perusahaan-perusahaan di dunia adalah semua dari Cina dan Amerika. Sampai Inggris kalah dengan Cina. Pantas Nabi mengatakan, utlubul ilma walau bis. Carilah ilmu sampai negara bukan ke Amerika, bukan ke Indonesia, tapi ke Cina. Mengapa Cina? Nah, kita tahu hebat. Pola berpikir cara manajemen tentang masalah apa? Duit itu Cina luar biasa. Sampai ini corona ini kalau pendapat tak dengar-dengar itu pun ini antara Amerika dan Cina juga supaya obatnya laku. Begitu aja jawabannya. Jadi dibikin-bikin yang macam-macam. Tapi ini apakah hoax tidak tahu ini. Yang jelas secara logika Cina dengan Amerika itu adalah negara super power di bidang ekonomi dan kekuasaan yang lain. Itu dunia, tapi masih kalah dengan ini. Masih kalah. Contohnya mana? Li Peng, Perdana Menteri Cina, tetap modal kan? Li Peng, aku masih Li Peng. Ya orang kafir modal lah, masa sedo bubus. Orang kafir ya modal lah. Nih pandangan. Terus asati atasnya atu annahu yurisul ma'abbata allati hiya ruhul Islam. Nah ini yang ke-9, yaitu dzikir itu penyebab mendapatkan satu kecintaan, yaitu ruhnya Islam itu dzikir. Ente beragama Islam gak dzikir mandek, gak jalan, bukti nih. Kalau orang tarekat dijelekin tetangga, alhamdulillah, itu berarti ruhnya itu jalan, ruhnya Islam itu jalan. Orang tarekat nggak pernah frustasi tapi jalan terus, itu ruhnya jalan. Tapi orang tarekat, tadi aku ngomong sebelumnya adalah kalau dia berhenti nggak dzikir karena dia ada bahasa apa tadi? Bahasa apa tadi? Bahasa ini apanya? Misalnya keputusan ini. Nah, itu bahaya itu. Misalnya keputusannya kosat dari sono, ya kan? Itu lebih bahaya lagi. Makanya ruhnya beragama Islam itu dzikir. Syariat, tarekat, hakikat, mari. Nah, orang bisa ma'rifat bagaimana dzikirnya. Orang bisa hakikat bagaimana dzikirnya. Kalau hanya sekedar syariat gak jalan. Bener gak jalan. Contoh, orang kalau masih ada rasa empat, rasa enek, rasa benci, maaf kata ini patologi. Kalau ini patologi, dzikir gak jalan. Sedangkan dzikir adalah ruhnya makanya perbaiki dzikirnya, tingkatkan kualitasnya supaya Islamnya itu hidup. Nah, ini jajan juga. Karena itu memang kalau penulis ceramah tak perhatikan sampai awal ke akhir. Tak perhatikan terus aku nanti kita apa ya? Kita buka uni nanti kita apa? Gitu. Begitu, nggak sekedar hanya dengar aja. Itu kita apa tak baca. Oh, ternyata dalam kitab ini begitu. Indonesia ini kata Ki Jejen sampai Belanda itu pusing, nggak bisa mengkristenkan bangsa Indonesia secara totalitas. 350 tahun menjajah Indonesia, nggak bisa habis Islamnya. Apa jawaban si orang Belanda? Karena masih banyak pesantren di underbog, ya, underbognya itu dzikir tasawuf. Ini memang benar.
bukan omong kosong, bukan apa namanya jeru, enggak, bukannya tong kosong bunyi nyaring, enggak, bener kenyataan. Itu pejuang-pejuang apa? Rata-rata orang sufi. Yang di Ponorogo, Imam Bonjol, ya kan? Rata-rata sufi itu semuanya. Paling satu yaitu yang namanya Daan Mogot. Daan itu yang Kristen satu itu Ustaz. Itu Kristen Manado itu. 14 tahun udah ditembak ke Belanda. Itu pejuang juga itu. Ya, ada satunya Kristen. Daan Mogot itu orang Manado itu. Tembak di Jakarta. Ya kan? Oh, Pak. Itu 14 tahun udah bawa senjata itu. Masih SMP, zaman itu. Tapi mayoritas adalah orang Islam yang sufi. Kenapa? Dia bukan sekedar hanya perang saja, hatinya selalu remember to God. Forever lagi. Forever. Bukan remember, forever. Bukan remember melulu. Katanya taunya remember melulu. Ya boleh. Remember forever, boleh. Hatinya dikir selalu abadi, dikirnya abadi. Bukan lompat-lompat kayak saya dan ente. Makanya cetok itu gak gampang. Logikanya begini. Senjata panser sambil bawa apa? Mimis bahasa Jawa, bawa peluru ya. Peluru ini terus lawan bambu runcing. Gak masuk akal kan? Gak nyambung, tapi kenyataan menang. Bambu runcing lawan tank gede. Coba gak masuk akal tapi menang. Nah inilah sufi, makin yakin dengan sufi. Ini bid'ah melulu sih. Bid'ah lagi, bid'ah tantang kadang-kadang. Sinilah yuk, gitu aja. Udah banyak orang anti bid'ah ketemu saya langsung lingluk. Coba kok mana buktinya? Saya begitu orangnya. Mana kita mau ya bawa? Iya dong. Kalau nonton bid'ah. Ini nggak sedikit orang-orang yang Islamnya kerdil. Islam kerdil. Saya bilang kemarin di Tangerang itu, Profesor Dr. Harun Nasution. Itu kata orang dunia mengatakan ilmunya se-Asia Pasifik dari New Zealand sampai Mesir. Sekarang bukunya subhanallah. Rumahnya buku kabeh. Bukan rumahnya itu jas. Buku kabeh, kitab kabeh. Gak bisa ngusir jin. Gak bisa ngusir jin. Coba si ngusir jin Haji Anta yang Fatihahnya itu belepotan. Belepot? Anta coba. Kata Haji Anta kan dipanggil oleh Abah. Kak, adio, naon Bah? Ngiringlah sama Pak Profesor di Jakarta, Utap. Mohon Bah, kita berangkat jauh terus duhur, berangkat. Terus duhur sampai di 3:30 pas 3 jam, mana mungkin 3 jam. 3:30 pas adzan pas diyakuin berangkat habis dulu. Oh Pak, biasanya kan masih lewat belum ada tol belum. Itu Tasik lewat puncak ya, lewat puncak. Itu kan jalannya sempit, gini. Nah kali-kali itu 5 jam biasanya, 3,5 jam sampai. Terus masuk ke rumahnya. Wah, di dia mah banyak bedel, gaya mimisna. Kata Pak Janta, di sini banyak tembakan, senapan, gak ada mimis. Gak ada mimisnya. Buku tidak bisa ngusir setan. Buku gak bisa, ilmu gak bisa ini. Ini gak bisa ngusir setan. Gak bisa. Dibaca tawasul. Tawasul. Itu hordeng yang biasanya jalan rek. Kemudian kata Pak Nasution, waktu sebelum berangkat ke Jakarta, Pak, rumah saya itu AC ndak hidup, kipas angin nggak jalan, diem aja. Udah nggak ada angin kok, hordeng bisa jalan sendiri, rek gitu. Jalan sendiri kan, profesor yang ilmunya bukan main ilmunya tuh, bukan main.
Gak bisa mandekan, suruh mandek itu gordeng, gak bisa. Haji Anta tawasul diem, langsung diem. Tapi apa ada Haji Anta? Ini bukan saya apaan? No, Haji Anta masih kelas. Ini mah apa Nom? Minjem saya aja ke sini. Begitu ternyata dikit dasar memang. Kalau musuh Belanda mah gampang dikirim dengan bambu runcing kabur kabeh. Itu bukti, itu sudah kenyataan, nggak bisa dibohongi, Cak. Mas, ini betul. Rasa dibohongi. Kekuatan dahsyatnya dikir begitu ya. Ruhul Islam. Kemudian wajah sababil ma'abadi dawamu dzikri, bermula menjadikan sebab mendapat kesenangan dawamu dzikri apa? Istiqomah dzikirnya. Jangan habis maghrib 3, pas habis maghrib 3 kapan 2 alat. Kalau habis zuhur 3 pantes, kenapa manggaleh kadang-kadang. Ya kan? Manggaleh atau manggaleh? Jualan. Habis zuhur 3 mantes. Tapi kalau maghrib isya di rumah 3, ini males, bukan pantes, males. Bagaimana Anda suruh sampai pada Tuhan? Awas, ini sabab wajah sababil mahabbati dawamu dzikri, yang menjadikan sebab mendapat cinta adalah dawamu dzikri. Faman arada ayyana mahabbatullah falajat, siapa orang yang berkenan mendapatkan kecintaan Allah, hendaklah orang itu tekun dikir. Siapa orang ingin mendapatkan kecintaan Allah, harus tekun dikir, tekun khotaman, tekun dikir malam. Namun nanti bilang, Pak Palko bilang, bukan malam itu dikir toh, ditambah lagi syukur wudu, taubat, tahajud, tasbih, dikir. Itu bukan berdikir toh. Awas, disinilah tahajudnya jalan, dikirnya jalan. Nanti Allah mencintai kita. Kalau Allah mencintai kayak hidup mah gak ada yang hesek, gak ada yang susah. Walaupun aku jauh-jauh kadang-kadang ono pandai gelap, pandai gelap. Ono tuh telepon itu selesai jam 11, sampai rumah jam 2:30 kadang-kadang. Insya Allah besok malam Jumat besok nih, malam Jumat besok nih berangkat ke sana. Bisa? Allah tuh. Kadang-kadang gabus. Gabus itu yang penting sekarang kau paham Ustaz. Wah, aku kan pulang Koma 1:30. Oh, kamu 1:30. Sekarang suruh naik Grab. Pak Ustaz, Pak Kiai, gak usah naik ojek-ojek, gak usah naik ini, pakai Grab, beres. Kita sampai rumah. Itu pas jam 12 sampai rumah. Gabus. Tahu gabus gak? Sono ujung. Airnya sudah asin. Minum dah asin. Itu nanti malam Jumat terakhir. Maksudnya malam itu terakhir. Ini masih dekat sini mah. Oh Pak, iklik aki-aki, iklik. Tapi kok aja sering, apa tahu kok. Sampai dibilang, pagi ngajar jauh-jauh mana temannya? Temannya Allah. Aman kan? Terus nggak takut sama sekali aku. Lu pernah kejadian nih waktu berantem di mana? Bulan kapal atau bulan kapal? Bekah? Motor mana tuh? Mantan tembak-tembakan itu. Aku mah tenang aja nih, hal tuh. Bawa apa nih? Bawa serban, bawa kitab biasa kan? Itu, ya orang kadang godain. Nah, ada godain. Nah, Ustaz janganlah. Orang udah kocar-kacir semuanya. Tapi aku secara juga, akhirnya teksi aku. Gak apa. Itulah ujian pahit. Akhirnya kena apa? Atur nuhun apa? Atur diuji apa? Atur nuhun. Masih ada ujian. Tidak man. Bakat ini. Tidak habbul abdan fabtalahu. Bila mana Allah itu senang pada hamba, itu diujinya. Diuji. Kejadian perlu gadung sama. Rame antara Batak dengan Bugis. Ya kan? Masuk TV itu. Kata bineku, bapakmu belum pulang. Tenang aja, itu loh. Zikir itu ternyata menguatkan badan, menguatkan ketenangan jiwa. Walaupun ada begini. Tenang aja.
Yang pertama kali bahasa saya sederhana adalah kalau orang itu sudah pakai serban, pakai kain, pasti orang bukan orang nakal, kan begitu. Saya bilang jaga aja, kok jaga aja itu kan jaga kok. Aku tenang aja. Tapi sampai jam 2:30 langsung detection pulang. Baru ada polisi besok sama aman pulang. Oh, pulang alhamdulillah sampai rumah pas hampir subuh. Dari mana tuh? Dari bagus, bener. Hampir subuh, nggak apa-apa. Alhamdulillah. Wes, Ustaz, jam berapa tuh? Jam 11 kurang 10. Kurang 10, setengah. Ya. Ya, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini jadi intinya itu ayo kita zikir yang kuat. Ya. Itu aja intinya. Terus tadi di penjelasannya sudah zikir yang kuat. Terus ojo yang lain-lain. Hanya 2 ini yang paling cepat. 2 ini misalnya kalau khotaman itu kan aurat ya. Wiridan itu hanya program-program para wali, para mursyid itu. Tapi kalau program ya 2 itu aja. Dikir hobi. Kalau program-program yang khotaman, firman natif itu kan program para wali. Itu juga tidak salah. Benar juga. Karena kalau beliau yang mencetuskan nggak mungkin salah, nggak mungkin salah. Kalau mungkin salah itu berarti kita disesatkan oleh Allah. Jangan sampai menyalahkan apa yang disampaikan oleh mursyid. Jangan sampai kita kalau bahasa Ustaz Cecep pembina kita samina wa ta'ala adalah menerima bungkusan yang api aja. Jangan nanya pokok ini nggak kalau udah yang nanya tunggu Cak Soleh saja gitu ya. Kan gitu ya. Tunggu Cak Soleh saja lah, itu repot. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.